Bagaimana nasib dari para peserta didik kita mengingat hanya 6% sebenarnya yang bisa memulai pelajaran tatap muka sementara sisanya 94% lainnya masih harus melanjutkan dengan belajar dari rumah. Saya langsung ke Ketua Komisi 10 DPR RI Pak Syaiful Huda. Pak Syaiful, anggaran ini tampaknya masih menjadi kesulitan utama dari sekolah-sekolah baik swasta maupun negeri di sini untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk menjalankan protokol, kalaupun mereka bisa melanjutkan belajar tatap muka. Apa solusi atas hal ini, Pak Syaiful? Apakah memang beberapa format belajar mengajar itu sendiri memang harus berubah, mengingat hampir tidak memungkinkan kalau kita benar-benar bisa belajar tatap muka lagi untuk seluruh Indonesia ini? Oke, catatan saya waktu pengumuman kemarin dengan Mas Nadiem saya sampaikan, masa pandemi COVID ini juga berefek kepada kesulitan keuangan sekolah. Ini perlu jadi isu utama juga menyangkut soal isu pendidikan ini. Nah, kesulitan keuangan sekolah ini tidak bisa saling lempar, diserahkan ke pemerintah daerah yang saat yang sama pemerintah daerah uangnya sudah terkuras habis untuk menghadapi pandemi COVID ini. Diserahkan sekolah sepenuhnya dengan skema menggunakan dana BOS juga tidak memungkinkan. Hasil survei teman-teman Federasi Serikat Guru Indonesia, Pak Heru dan kawan-kawan, kemarin waktu saya diundang, sama. Afirmasinya bahwa sekolah tidak bisa membeli alat-alat kesehatan untuk memenuhi protokol kesehatan. Oke. Nah, kesimpulannya, kita mendorong supaya Kemendikbud sebagai wakil dari pemerintah pusat langsung melakukan intervensi terhadap sekolah-sekolah yang mau buka sekolahnya yang ada di zona hijau, ketika tidak mampu untuk melaksanakan pengadaan alat-alat kesehatan, langsung diintervensi. Disitulah pentingnya kita minta Kemendikbud punya peta kebutuhan pendidikan di daerah-daerah. Berapa banyak daerah sekolah yang kesulitan keuangan langsung diintervensi. Seberapa banyak sekolah yang tidak bisa punya akses internet langsung diintervensi. Saya kira ini penting karena mau tidak mau pendidikan harus berjalan walaupun belajar dari rumah. Berarti kalau Pak Syaiful, menurut Anda memang harus dari Kemendikbud sendiri yang langsung melakukan pemenuhan kebutuhan sekolah tersebut begitu. Tapi kalau jumlahnya sangat besar kan tentu saja tidak ada juga Pak dana sebesar itu untuk menanggung seluruh sekolah. Apalagi kalau ini baru 6%, mungkin saja masih bisa terpenuhi. Tapi kalau seiring makin banyaknya zona hijau, semakin banyak sekolah yang buka, apakah kita memiliki dana untuk memenuhi semua itu? Saya kira kalau ada komitmen kuat, dan harus ada komitmen kuat dari Kemendikbud dan Kementerian Keuangan untuk saling memberikan masukan, saya kira harus diambil opsi ini. Karena saya ingin menyampaikan ya, hasil survei UNESCO, 1 bulan yang lalu UNESCO mengafirmasi kepada kita semuanya, kalau proses pembelajaran ini sampai pada berjalan pada pertengahan tahun 2021, karena kita nggak bisa prediksi pandemi COVID ini, kalau mengikuti penemuan vaksinnya butuh 18 bulan itu. Akan terjadi lost generation karena tidak terjadi proses pembelajaran. Dan ini lebih bahaya menurut saya. Dan soal kesulitan keuangan ini tidak bisa diberikan kepada orang tua murid. Yang hari ini banyak orang tua murid kita yang mendadak jadi miskin karena di PHK dan seterusnya. Jadi isu pendidikan tidak kalah penting dibanding dengan isu ekonomi. Jadi ini sama-sama penting, ini menyangkut peradaban, menyelamatkan peradaban bangsa melalui anak-anak muda Indonesia. Baik. Saya kira itu. Baik, saya ke Pak Heru. Pak Heru, kalau dari guru sendiri, sebenarnya keinginannya seperti apa Pak Heru? Apakah tetap sebisa mungkin mengejar bisa belajar tatap muka kah? Atau memang lebih memilih untuk melakukan, karena kondisinya akhirnya lebih memilih untuk melakukannya secara jarak jauh seperti saat ini? Terima kasih Mas. PJJ, pembelajaran jarak jauh, merupakan alternatif yang paling aman. Walaupun apa yang tadi disampaikan oleh beliau, Pak Syaiful Huda, bahwa ini butuh backup anggaran.
untuk saat ini backup anggaran untuk pelaksanaan itu merupakan alternatif jangka pendek. Tetapi jangka panjang bahwa kita itu bisa melihat bahwa dunia pendidikan pada saat ini di Indonesia itu memang sangat terlihat sekali kelemahannya. Banyak sekali keterbatasannya. Bagaimana kalau seandainya ini diatasi dalam kondisi seperti ini yang sifatnya hanya jangka pendek, tetapi jangka panjangnya bahwa dunia pendidikan tidak diperbaiki dengan sungguh-sungguh, dengan memperhatikan anggaran dan lain sebagainya, itu nanti akan menjadi SDM yang tidak mumpuni. Karena apa? Kelemahan-kelemahan yang terjadi itu sudah nampak, Mas. PJJ. Walaupun pemerintah memberikan penggratisan internet, oke, penggratisan internet. Tetapi apakah PJJ dengan penggratisan internet itu pembelajaran bisa berjalan dengan baik? Kan tidak. Karena apa? Seperti info yang disampaikan oleh Kemendikbud tentang data PPDB yang pada saat ini yang luring atau yang daring itu disebutkan. Yang bisa daring itu kan kurang lebih 47%, 45%. Sementara yang luring itu 55,9%. Nah, artinya bahwa pembelajaran jarak jauh pun dengan jaringan internet yang hanya tersentuh seperti itu, walaupun digratiskan, 55% itu tidak tersentuh gitu loh. Jadi percuma saja. Nah, yang bisa pembelajaran dengan jarak jauh dengan berbasis daring itu pun juga hasil survei kami yang sebelumnya ini menunjukkan bahwa di dalam pembelajaran jarak jauh yang di backup dengan daring itu ternyata yang menggunakan pembelajaran bisa interaktif baik menggunakan Skype, menggunakan meeting Zoom, menggunakan Google Hangout dan lain sebagainya itu enggak banyak, hanya kurang lebih 8%. Nah, artinya bahwa kemampuan guru dalam pembelajaran jarak jauh ini memang mempunyai keterbatasan. Satu, keterbatasan. Yang kedua, keterbatasan akses tadi mengenai jangkauan dari internet tidak sampai ke sana. Nah, yang ketiga, kalau seandainya sampai ke sana pun, ya kemampuan orang tua yang seperti beliau sampaikan tadi, bahwa sekarang banyak sekali orang tua yang menjadi miskin mendadak. Bagaimana untuk beli HP untuk sarana itu atau dan lain sebagainya. Maka dari itu yang perlu kami sampaikan Federasi Serikat Guru Indonesia bahwa ini adalah cermin bagi kita semua untuk berbenah. Saat inilah kita harus melakukan pembenahan dunia pendidikan. Tidak hanya jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Bagaimana agar SDM Indonesia ini berkualitas yang menjadi lebih baik dan menjadi tadi ada kaitannya dengan ekonomi. SDM adalah sumber tenaga berkelanjutan yang akan memakmurkan kemakmuran Indonesia. Baik. Jadi Pak Heru bisa dikatakan bahwa bisa dipastikan begitu ya, tidak akan bisa maksimal apalagi merata begitu untuk seluruh peserta didik di Indonesia kalau kita betul. Secara daring seperti atau secara jarak jauh seperti saat ini. Dan itu yang dikatakan tadi Pak Saiful bahwa tampaknya kalau kita harus terpaksa melanjutkan dengan kondisi seperti ini, kita seperti mengorbankan sebuah generasi atau lebih buruk lagi ada sebagian tadi yang bisa dikatakan sama sekali tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya menjadi kewajiban mereka selama 1 tahun terakhir ini. Dan ini pasti akan ada harga yang harus dibayar begitu Pak Syaiful. Bagaimana kalau ada sebuah generasi tidak bisa melanjutkan pendidikan sepanjang setahun penuh ini. Dan ini yang menunjukkan bagaimana seriusnya begitu Pak Syaiful ya. Betul. Saya khawatir betul karena orang tua murid dalam posisi mendadak miskin, pendapatan turun. Asupan gizi anak-anak Indonesia, saya membayangkan hampir jumlah anak Indonesia yang sekarang sedang sekolah dari SD SMA itu hampir 50 juta. Saya membayangkan hampir 20 juta kemungkinan tidak mendapatkan asupan gizi yang layak karena pendapatan orang tua yang turun. Karena itu salah satu isu yang saya dorong ke Mas Nadiem kemarin adalah Kemendikbud harus menambah kuota sebesar-besarnya untuk anak-anak Indonesia bisa sekolah melalui PIP dan KIP kuliah. Jadi program Indonesia Pintar kuotanya harus dinaikkan besar. Supaya ketika ada orang tua masih punya sedikit simpanan uangnya, bukan untuk membayar sekolah.
sekolah biar dapat melalui program PIP. Hmm. Digratiskan dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketika orang tua punya sedikit simpanan uang, lebih baik diberikan untuk membeli makanan yang bergizi untuk asupan gizi anak-anak. Ya. UNESCO sudah memperingatkan itu, Mas. Risiko terjadi lost generation di Indonesia karena kemampuan orang tua untuk memberikan asupan gizi tidak ada, anak-anak Indonesia akhirnya berstatus stunting. Saat yang bersamaan, pendidikan tidak bisa diselenggarakan karena semua keterbatasan tadi itu. Jadi ini warning betul. Ya, ya. Sekali lagi pada kesempatan diskusi pagi ini saya menyampaikan kita sedang mengalami darurat pendidikan di Indonesia dan dibutuhkan uluran tangan pemerintah secara sungguh-sungguh menyangkut soal ini. Baik, Pak Jumeri, mungkin Anda juga bisa mencontohkan tadi mungkin kondisi keuangan dari sekolah, khususnya yang di daerah Anda di Jawa Tengah. Mungkin ada pemikiran begini bahwa setelah 3 bulan ini sekolah-sekolah tidak beroperasi, justru dananya ini tidak banyak yang terpakai. Apakah dana seperti ini, Pak, yang bisa dipergunakan untuk mempersiapkan sekolah-sekolah tersebut memenuhi kebutuhan fasilitas maupun untuk pemenuhan protokol mereka, Pak Jumeri? Betul, Mas. Jadi ini karena tidak ada pembelian bahan praktek, kemudian bahan-bahan pembelajaran, ada efisiensi anggaran di sekolah. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk memfasilitasi sekolah dengan peralatan kesehatan, juga untuk physical distancing dan sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa kondisi sekolah itu berbeda-beda tadi, disparitasnya ada. Yang sekolah negeri mungkin di Jawa Tengah relatif baik, tetapi sekolah-sekolah swasta mungkin masih butuh pertolongan yang luar biasa. Karena sekolah-sekolah kita ini tidak menerima iuran dari orang tua untuk sekolah swasta itu. Memang negerinya aman. Kita melakukan efisiensi dan itu bisa dipakai untuk mensupport pembelajaran di era baru nanti. Nah, bagi kita untuk Jawa Tengah, kami sudah memotivasi kepada seluruh keluarga sekolah untuk tetap berikhtiar di situasi yang sulit ini. Meskipun sesulit apapun, hak-hak belajar peserta didik harus tetap ditunaikan. Yang namanya pembelajaran jarak jauh tidak harus daring. Jadi bisa juga dokumen ataupun materi pembelajaran dikirim lewat pos, lewat kurir, atau dengan cara yang lain. Jadi memang idealnya adalah interaktif antara guru dan siswa. Tetapi dalam situasi seperti ini yang sulit ini, sekolah sudah kami minta untuk terus berbuat semaksimal mungkin semua siswa terlayani. Kami punya data setiap sekolah itu berapa jumlah murid yang punya perangkat, berapa jumlah murid yang mampu untuk membayar pulsa, dan kita punya datanya itu. Dan insya Allah Jawa Tengah bisa mensupport orang tua peserta didik, muridnya agar bisa melakukan pembelajaran meskipun tidak harus dalam jaringan. Pak Jumeri, seberapa banyak di Jawa Tengah khususnya ini, baik guru maupun murid yang tidak punya akses atau tidak bisa memiliki akses terhadap untuk belajar daring ini? Masih adakah? Kita masih ada sekitar 15% dari peserta didik kita tidak punya perangkat tersebut. Nah, kemudian ada 2% yang dalam satu keluarga itu punya satu HP. Itu digoyok untuk beberapa putra yang ada di rumah itu. Jadi satu HP untuk beberapa anak ya? Ini, yang tidak punya perangkat itu kami mengirim secara kurir modul-modul pembelajaran ke rumah. Kemudian mereka juga akan mengirim ke sekolahnya. Atau mungkin ada yang menempuh agak sedikit berbahaya, anak-anak tidak terlalu jauh dari sekolah, itu dipanggil ke sekolah untuk bisa melakukan pembelajaran sekolah secara physical distancing. Ini situasi yang mungkin tidak ideal tapi yang harus kami tempuh. Tapi yang penting bagaimana murid itu punya hak untuk mendapatkan pembelajaran supaya tidak menjadi lost generation. Dugaan saya dari 15% yang tidak memiliki akses tersebut ini berlokasi di tempat-tempat yang sama begitu Pak ya, karena akses yang jauh atau di pedalaman ya. Berarti terkelompok lah begitu. Ya betul. Ya. Dan saat ini sedang dibantu. Ini baru untuk Jawa Tengah, Pak Syaiful dan Pak Heru. Untuk Jawa Tengah yang bisa dibilang daerah yang sangat dekat dengan kota-kota besar di sekitarnya, punya akses yang cukup baik ke daerah-daerahnya, ternyata masih ada 15% yang kesulitan untuk mengakses daring ataupun mengakses pelajaran mereka. Bagaimana dengan seluruh Indonesia lainnya, Pak Syaiful? Jadi dugaan saya, apalagi kalau kita melihat dari 6% daerah-daerah yang sudah bisa dikategorikan sebagai zona hijau, tampaknya memang tidak ada pilihan lain, mereka harus tatap muka.
Boleh Mas, saya merespon Mas. Pak Heru, silakan Boleh Pak Heru dulu. merespon apa yang disampaikan dari Jawa Tengah tadi. Ya, Pak Jumeri. Sangat menarik. Iya, sangat menarik. Begini, birokrasi pendidikan Jawa Tengah sudah secara formal melakukan tindakan-tindakan dengan sangat bagus. Perlu diapresiasi ini, perlu diapresiasi. Tetapi kami FSGI selaku aktivis organisasi pendidikan juga sebagai guru yang ada di tengah-tengah para siswa dalam pembelajaran, dalam menumbuhkan keterampilan berpikir serta keterampilan bersikap. Apa yang beliau tadi sampaikan itu adalah secara formal untuk melayani pendidikan dalam arti bahwa PJJ ini bisa ditempuh dengan cara mendatangi siswa yang tidak bisa dengan akses daring dan lain sebagainya. Tetapi dengan akses seperti itu hanya sekedar untuk mengumpulkan tugas atau instruksi. Nah, di dalam pembelajaran, di dalam menumbuhkan keterampilan berpikir, keterampilan untuk bersikap, itu kan butuh sentuhan, butuh dialog, butuh nasihat, butuh menunjukkan, dan ada kedekatan secara emosional. Jadi artinya ketika menumbuhkan generasi yang sehat, generasi yang punya keterampilan berpikir, punya keterampilan bersikap, itu tidak bisa hanya sifatnya instruksi itu gitu loh. Jadi membuka wawasan berpikir itu harus dekat secara emosional sehingga pembelajaran ini bermakna. Maka tadi saya sampaikan bahwa di dalam pembelajaran jarak jauh ini itu hanya sekedar untuk hal-hal yang sifatnya formal. Tetapi untuk menumbuhkan seperti itu jauh sekali dari makna pembelajaran yang bermakna. Maka ini kami organisasi Federasi Serikat Guru Indonesia yang merupakan organisasi di bidang pendidikan ini mendorong kepada pemerintah bahwa ini adalah cermin kita. Bagaimana kita harus memperbaiki dunia pendidikan ini agar menumbuhkan para generasi muda ini menjadi generasi sehat, cerdas, yang menjadi fundamental pembangunan ekonomi nasional. Seperti yang beliau sampaikan tadi, Pak Saiful Huda, bahwa ini sudah di-warning oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terkait seperti tadi itu. Gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Saiful, bagaimana DPR, khususnya Komisi 10 akan mendorong agar jangan sampai kita mengalami apa yang tadi Anda warning, Pak Saiful, lost generation tadi? Ya, kita minta supaya Mas Nadiem sama Ibu Sri Mulyani duduk bersama, lalu merumuskan ulang skema terkait dengan sekolah yang mengalami kesulitan keuangan. Dan ini harus diintervensi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mengajak partisipasi masyarakat, civil society, untuk dalam kondisi susah ini kita saling bergotong royong, sebagaimana Pak Kadis tengah menyampaikan. Ini menjadi penting ketika ada dalam suasana darurat begini. Biasanya saya meyakini ada inisiatif dari ruang civil society, ruang masyarakat yang biasanya bisa melakukan terobosan-terobosan. Karena pilar pendidikan kita itu berbasis di 3 pilar, yaitu keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Saya berharap 3 pilar ini hari ini bergandengan tangan untuk dalam suatu situasi sulit ini mencari terobosan-terobosan terbaik. Dan saya berharap pemerintah memfasilitasi inisiatif baik yang sudah dilakukan oleh masyarakat ini. Ya, baik, terima kasih Pak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI. Terima kasih juga sudah bergabung Pak Heru Purnomo dari Federasi Serikat Guru Indonesia. Dan tadi Pak Jumeri, Kepala Dinas Pendidikan di Jawa Tengah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.